Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan semuanya? Di video kali ini kita akan menyampaikan dua pengumuman resmi, yaitu berkenaan dengan CSN 2024. Update ini penting bagi Bapak Ibu untuk mengetahui progres perkembangan CASN 2024. Serta kita lihat informasi terbaru untuk R2, R3, serta informasi penyerahan SK di beberapa daerah. Bagaimana info lengkapnya, ikuti video ini sampai selesai. Baik, informasi pertama kita sampaikan dari edaran Kementerian Agama yang baru saja, yaitu di tanggal 27 Mei 2025, di mana berkaitan dengan informasi pelaksanaan seleksi kompetensi teknis tambahan bagi P3K pelamar non-ASN yang aktif bekerja di instansi pemerintah Kementerian Agama tahun anggaran 2024. Bapak Ibu, kita ketahui bahwa untuk Kemenak ini kemarin di tanggal 26 Mei sudah menyerahkan SK. Namun ada beberapa nama yang mana di bawah ini, ada 674 halaman ini, terdiri dari beberapa nama yang dinyatakan harus mengikuti seleksi tambahan. Ini penting sekali bagi rekan-rekan semua. Nanti link untuk mendownload ini kami selipkan di kolom deskripsi agar rekan-rekan dapat mengecek siapa saja nama-nama di antara yang harus mengikuti kompetensi teknis tambahan dan membaca informasi selengkapnya di dalam pengumuman ini. Kalau kita lihat sekilas di sini disebutkan berdasarkan pengumuman nomor sekian tanggal 17 Mei tentang pemilihan titik lokasi ujian seleksi kompetensi teknis tambahan bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja non-ASN aktif Kemenak dan surat Menpan RB nomor sekian, maka disampaikan sebagai berikut. Kita coba lihat apa permasalahan dan ininya. Peserta yang tercantum di lampiran ini wajib mengikuti pelaksanaan SKTT sesuai jadwal. Pelaksanaan uji coba SKTT P3K pada tanggal 25 ini kalau disebut uji coba ya. Kemudian pelaksanaan SKTT-nya, ini ada uji coba juga, ada pelaksanaannya. Uji coba tanggal 29, kemudian pelaksanaannya di tanggal 31 Mei. Peserta wajib mentaati seluruh kegiatan tata tertib kemudian kelalaian dalam membaca informasi menjadi tanggung jawab peserta. Jadi jangan sampai rekan-rekan ternyata harus ikut SKTT tetapi tidak ikut, nanti akhirnya akan dinyatakan batal, tidak mendapatkan informasi. Nah, ini karena memang informasinya penting, silakan download nanti di kolom deskripsi, kami akan selipkan nama-namanya banyak sekali ya. Ya, ada tempat tugasnya juga yang nanti bisa rekan-rekan lihat sendiri. Kemudian informasi kedua, ini adalah juga pengumuman resmi berkaitan dengan pelaksanaan CPNS ya. Ini Bapak Ibu, bagi daerah yang kemarin belum sempat mengumumkan, ini disampaikan kembali, yaitu untuk Bupati Teluk ataupun di daerah Kabupaten Wondama ya. Ini di daerah Papua sepertinya, bahwa akan ada penerimaan PNS di lingkungan pemerintah Kabupaten Teluk Wondama formasi tahun 2024 yang diperuntukkan bagi CPNS tenaga teknis 332 formasi dan CPNS tenaga kesehatan 5 formasi. Ini diperuntukkan bagi asli Papua dan non Papua ya. Jadi bagi Bapak Ibu yang akan mengikuti CPNS silakan dapat membaca informasi ini. Nanti kembali link ini kita akan selipkan di kolom deskripsi agar rekan-rekan dapat membaca lebih detail ya. Kalaupun nanti akan mengambil peluang pendaftaran CPNS di wilayah Teluk Wondama bagi orang asli Papua dan non Papua. Ini nanti akan dilaksanakan di bulan Mei ini, mulai dari pengumumannya, pendaftaran SSC-nya. Ini sudah ada jadwalnya ya. Yaitu pengumuman tanggal 26, pendaftaran 27 sampai 13 Juni 2025. Jadi hanya setengah bulan saja ini untuk pendaftaran di SSC-nya. Ya, silakan kembali lagi nanti ini kita akan selipkan di kolom deskripsi untuk dapat rekan-rekan download informasi CPNS ini. Kemudian informasi untuk rekan-rekan R2, R3 dulu ya kita sampaikan. Ini ada kabar baik dari salah satu Pemda. Ini kemarin waktu penyerahan SK tahap 1, Gubernur Kepulauan Riau telah menyampaikan informasi berkenaan dengan usulan pemerintah terkait pekerja paruh waktu untuk rekan-rekan R2, R3. Informasi dari Sijori Mandiri bahwa Gubernur Kepulauan Riau kembali menegaskan komitmen untuk memperjuangkan nasib R2, R3 tentunya yang selama ini belum memiliki kejelasan status hukum dan masa depan karir. Hal ini disampaikan Gubernur pada upacara
penyerahan SK, CPNS, dan P3K tahap 1 di Dompak, Kepulauan Riau kemarin ya. Kita sudah buat dokumentasinya, di mana disebutkan di sini dalam sambutannya, Gubernur Ansar mengungkapkan bahwa Pemprov Kepri telah mengusulkan secara resmi kepada Komisi 2 agar pemerintah pusat segera menerbitkan regulasi khusus tenaga paruh waktu. Ya, sebenarnya sudah ada ya Menpan RB nomor 16 itu ya. Kita sudah sampaikan aspirasi ini kepada Komisi 2, diperlukan regulasi dari pemerintah pusat agar status hukum menjadi jelas. Menurut Gubernur, keberadaan tenaga paruh waktu sangat penting dalam mendukung penyelenggaraan layanan di daerah. Nah, jadi bukan hanya di Kepulauan Riau, dan tentu saja ini untuk seluruh rekan-rekan R2 R3 di seluruh Indonesia. Sebagaimana kita ketahui juga, pergerakan sudah dilakukan juga ke Komisi 2. Sebenarnya memang untuk penyelesaian R2 R3 ini memang masih menunggu ya bagaimana progresnya untuk seleksi P3K tahap 2. Sebenarnya nanti progresnya ini akan bermula pada saat selesainya pengumuman P3K tahap 2. Baru akan kita lihat rekan-rekan yang dinyatakan tidak lulus pada formasi tahap 2 itu. Kemudian kita lihat juga apakah nanti akan ada sisa, karena nanti progres R2 R3 ini akan bermula dari optimalisasi sisa formasi. Nah, jika setelah selesai dari optimalisasi itu, baru nanti akan dibuka secara resmi formasinya untuk diusulkan kepada Menpan RB berkaitan dengan keadaan R2 R3, yaitu penyerahan SK P3K paruh waktunya. Sedangkan informasi lain berkaitan dengan penyerahan SK P3K ini sudah kita sampaikan. Yang pertama adalah update di Kepulauan Riau yang SK-nya adalah kontraknya 5 tahun ya, tapi evaluasi kerjanya tetap 1 tahun per tahun gitu. Kemudian juga ini adalah di Kalimantan Barat, yaitu di daerah mana nih? Kuburaya ya, ini juga ada sempat kendala P3 tahap 1 mulai bekerja di Juli, alhamdulillah. Kemudian informasi penyerahan SK lagi yang dilakukan di daerah Palembang ya, informasi penyerahan SK di daerah Palembang ya, sudah juga diserahkan di akhir bulan Mei ini, di mana tentu saja ini nanti SPMT-nya adalah di bulan Juni. Kemudian lagi informasi penyerahan SK Wakil Bupati Gagarin. Gagarin ini di mana? Daerah Pacitan ya. Ini sebanyak sekian orang juga sudah menerima SK di Pacitan, Jawa Timur. Nah, ini diserahkan Selasa 27 Mei 2025. Nah, di samping itu ada juga informasi penyerahan SK Kemenak ya di tanggal yang berbeda dari tanggal yang sebelumnya 26, yaitu ini di tanggal 28 Mei 2025. Kemudian juga penyerahan SK di daerah Kalimantan Tengah ya. Semoga daerah-daerah yang belum menyerahkan SK ini semua segera mendapatkan informasi kejelasan di daerah rekan-rekan. Tentunya kita berharap jangan sampai target Oktober 2028 itu betul-betul menjadi target akhir ya untuk dapat diserahkan SK. Demikian update yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.